Hari ini karena kita memperingati Hari Ayah, jadi aku ngajakin Papa jalan-jalan keliling BSD sambil ngobrol-ngobrol. Is that okay? Ya, berasa kayak punya anak. Karena sudah beberapa tahun tidak pernah berdua. Gitu ya. Dulu kita sering dating dulu ya, zaman sebelum kamu punya pacar, Papa ajarin dating, makan, lalu mencari tempat yang baik untuk dating bagaimana. Aku ingat tuh dulu kita ke mana tuh, salah satu kafe tuh yang di Karawaci kan, di depan kampus waktu itu. Betul. Ngobrol-ngobrol. Wah. Asik, tempatnya di pinggir kaca ya. Iya. Supaya terang. Supaya kelihatan pada mata semua orang, menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Kalau dulu waktu zaman Papa masih sekolah, dulu itu Papa ada ini nggak sih kayak kegiatan-kegiatan ekskul yang diikutin atau mungkin lomba-lomba lain yang selain pelajaran gitu? Papa ini walaupun begini nih juara penyanyi tingkat kabupaten. Oh ya? Iya. Kabupaten berarti apa dong kalau? Kabupaten Pati. Jadi kita sekolah, terus dari sekolah ke kecamatan, kecamatan nanti level kabupaten. Nah, itu ada perlombaan-perlombaannya. Saya menjadi juara penyanyi kabupaten. Juara berapa? Juara 1. Waduh. Oh, ternyata dulunya penyanyi ya. Ya. Itu kelas berapa tuh waktu juara nyanyi, Pak? Kelas 5 lah. SD? 5 SD. Wow, impressive. Karena memang kan nggak ada yang baik, jadi ya kurang baik pun jadi juara gitu. Make sense, oke. Ini ya, kompetitornya sedikit ya. Iya. Atau gini, kompetitornya tidak ada yang baik. Oh iya, oke. Seadanya ya, utusan sekolahnya seadanya. Ternyata dari antara yang tidak baik itu, yang terbaik ada di sini. Waduh, kita kayaknya asik nih kalau kita tes nih kemampuan nyanyinya. Coba nih, juara 1 tingkat apa tadi? Kabupaten ya? Oke, boleh lah. Kita coba nyanyi nih. Ini salah satu lagu hits abad ini loh. Asik, mari kita dengarkan. Melihat rencanamu besar, bergelora di dalam hati, rintangan menghadang, ku tetap berlari, Yesus membuatku tetap berdiri. Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kedahsyatannya sungguh nyata. Di hidupku mujizat selalu ada. Asik. Tuhan rencanamu sempurna, tergelap di dalam hidupku. Rancangan yang besar, ajaib bagiku. Kuasa Yesus sanggup melakukannya. Mari katakan kita saudara, haleluya. Allah sanggup, Allah mampu menolongku.
Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata. Di hidupku mujizat selalu ada. Wede. Jadi ini suara juara kabupaten ya. Juara 1 kabupaten Pati. Pati, lumayan ya. Karena tidak ada yang baik. Jadi kan ada peribahasa, tidak ada rotan akar pun jadi. Ya. Jadi saya juara 1 karena yang suara kayak Dewi Guna nggak ada. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini kemarin masuk konser itu gara-gara prinsip itu juga apa bukan ya? Nggak ada lain yang kayak ini. Pak Wiri aja dah gitu ya. Kurang lebih. Dulu itu berarti waktu SD ya, itu mulai ikut-ikutan kegiatan kayak gitu ya. Ya SD, terus SMP? kemudian saya SMP. Kalau SD juga dulu kan Papa suka bikin apa namanya? Bikin apa? Drama, naskah drama, main oke. drama. Main drama. Iya, main Wah. drama. Ikut acting juga dulu. Ya, ikut dong. Oh ya? Iya. Dulu pernah main cerita apa nih yang pernah dibikin? Terjadinya Banyuwangi. Wes, gimana tuh ceritanya? Mungkin bisa diedukasi sedikit nih, generasi aku nggak tahu apa-apa. Terjadinya Banyuwangi. Itu kan banyu yang Wangi. ya. Banyu air kan? Iya, banyu air. Terus gimana? Jadi itu sebenarnya adalah satu cerita. Ini kan satu cerita ya. Saya juga nggak tahu benar apa tidak. Enggak, iya. Namanya juga pemain teater. Ada dua orang yang lagi bercinta. Asik. Lalu kemudian dia dituduh selingkuh. Tunggu, ini bercinta maksudnya pacaran gitu ya? Oh ya. Dituduh selingkuh. Lalu kemudian untuk membuktikannya. Yang selingkuh siapanya nih ceritanya? Yang dituduh itu si perempuan. Oh, oke. Ya, lalu kemudian pada waktu dia, kalau aku benar, nanti banyu ini akan berasa berbau busuk. Tapi kalau aku nih, kalau tidak selingkuh, aku benar hidupnya, maka akan berbau wangi. Kan? Namanya Banyuwangi. Wah, pada waktu itu saya jadi rajanya. Jadi rajanya? Iya. Oh, bukan jadi si laki-laki yang menuduh itu. Siapa tahu gitu kan. Oh, ini yang nuduh pelakor nih. Oh, bukan ya. Tapi lagu yang tadi dinyanyikan itu lagu yang punya sejarah gitu. Yang di Allah Sanggup. Iya, Allah Sanggup. Itu kok bisa kepikiran buat lagu itu, gimana tuh ceritanya? Sebenarnya ya Papa kan bukan pencipta lagu kayak Jonathan Prawiro gitu. Yang memang bisa lagu. Iya. Mungkin beberapa ada yang nggak tahu juga nih Jonathan Prawiro. Tapi mungkin karya-karyanya kita sering dengar ya. Oh iya dong. Hati Hamba itu dia juga kan, Jonathan Prawiro juga. Iya. Dia mengarang 5.000 lagu ada. Nah itu berarti pengarang lagu. Kalau saya tidak. Kalau saya tuh pada waktu menghadapi proses didikan ya dari Tuhan, itu ada orang yang kalau stres dia justru makan banyak. Orang kalau stres dia tidurnya banyak. Kalau Papa kalau stres doanya yang banyak. Luar biasa. Ujian, penyembahan. Makanya kalau kamu suka dengerin Papa kalau di rumah kalau nyanyi jerit-jerit ya kamu suka lihat ya. Kalau berdoa sampai ya kan kamu suka lihat ya. Iya, kalau bahasanya Papa tuh berdoa sampai jengking-jengking. Ya. Nah, itu. Benar dan ya? itu sampai sekarang pun kamu lihat kemarin di Menara Doa kan Papa, I really feel that the open heaven reality, satu kehidupan yang real gitu dari suasana surga sehingga ya begitulah. Nah di tengah-tengah penyembahan, penyerahan, tekanan itu justru di situ kadang-kadang keluar lagu. Nah kayak tadi itu kan melihat rencanamu besar. Itu kenapa kok keluar lagu Allah Sanggup, Allah Sanggup?
Karena saya tuh gini lah, Papa tuh disuruh beli tanah 12 hektar, bangun convention center, itu udah diperlihatkan. Bangun house of bread, itu udah diperlihatkan bahwa nanti kamu akan bangun ini, bangun Riz Hospital. Itu secara hati gitu ya, nggak sanggup, nggak mampu. Dan biasanya kalau saya tidak mau, tidak bilang yes gitu, biasanya justru tambah stres, tambah tertekan. Gitu. Ya, jadi lebih padahal baik. Itu kan proyek yang besar juga ya. Lebih baik saya bilang ya, walaupun tidak tahu. Itu memang bebannya sangat berat sih. Sangat considering berat. Maksudnya ini kan bukan purchase yang kecil gitu ya. Dan di luar kemampuan kapasitas gereja kita, di luar kemampuan kita juga untuk membangun. Karena kalau misalnya tanah 12 hektar, semua orang kalau 10 juta aja udah 1,2 triliun. Dari mana? Bangun house of bread di tengah-tengah pandemi. Itu sangat, itu sebabnya lagunya melihat rencana Tuhan yang besar, bergelora di dalam hati. Bergelora, seneng sih, mau sih Tuhan. Rintangan banyak menghadang. Waduh, berulang kali mau dihadang berulang kali. Tapi kasih Yesus lah yang membuat aku tetap bisa berdiri. Jadi sama sekali bukan karena Papa bisa. Orang pikir Papa tuh perkasa, kuat gitu. Enggak juga. Sebenarnya karena ketergantungan Papa sama Tuhan itu yang membuat Papa tuh mampu melakukannya. Makanya Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Jadi yang sanggup itu sebenarnya Allah, bukan kita. Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata. Jadi yang nyata itu kebesarannya Tuhan, kehebatannya Tuhan yang nyata. Jadi makanya Tuhan paling tidak senang kalau ada orang memuji-muji Papa gara-gara perintah Tuhan itu terlaksana. Tuhan paling gak senang Papa mengambil kredit sedikit pun, karena itu akan mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, mempertahankan hati yang itu nanti kamu mesti belajar ke depan. Itu adalah ujian menurut Papa yang paling berat. Karena ujian orang menjaga hati. Karena orang pada waktu dia berhasil, dia pasti pengen mengambil kredit. Rasanya ikutan bangga gitu. Ikut bangga, ikut merasa bahwa ini adalah karya saya, ini adalah. Nah, justru ketika kita melakukan itu dan kita mengambil sedikit kemuliaan Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada siapapun. Jadi kita harus kembalikan semua kemuliaan pada Tuhan, karena buktinya memang kita nggak mampu awalnya. Iya dah. Betul. Wah, dalam banget ya. Ya, makanya banyak lagu-lagu yang keluar. Makanya kalau ditanya, Bapak bisa ngarang? Ya nggak bisa sih. Kalau itu ada keluar, tekanan baru ngarang. Seperti firman Tuhan, kalau susu ditekan, keluar keju. Kalau Pak Wiryo ditekan, keluar lagu. Iya. Bikin pantun bagus juga nih ya. Iya benar. Jadi kalau suruh ngarang lagu, ya nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Jadi zaman dulu, Bapak waktu Christmas gitu, nggak ada perayaan, nggak ada apa gitu. Kalau di gereja ya ada perayaan Natal, ada kebaktian Natal. Ya, nanti pulang ya dapat kue kecil gitu. Kalau anak ya dapat kue kecil, dibawa pulang makan, dibawa pulang.
Tapi yang lebih berkesan itu adalah setelah papa tuh mengenal Tuhan ya. Jadi terus sekitar kuliah? Kuliah tingkat 2. Papa kenal Tuhan dan setiap tahun papa sebenarnya sih bukan orang yang nomor 1, bahkan nomor 4 dari keluarga. Oh ya, bukan anak pertama maksudnya. Bukan anak pertama. Tetapi karena papa yang mengenal Tuhan duluan, sehingga papa menginisiasi keluarga-keluarga itu kumpul. Oh, jadi tradisi keluarga kumpul itu awalnya nggak ada? Nggak ada. Di hari Natal? Nggak ada. Ya hanya kebaktian. Karena kan Mbah itu kan tidak, dia kan istilahnya pada waktu papa ingat kecil tuh Mbah itu nggak mau ke gereja karena kepahitan gitu sama gereja. Jadi setelah ya istilahnya melayani tapi belum mengalami Tuhan, belum mengenal Tuhan, makanya bisa kepahitan, bisa ngambek. Nah, papa masih ingat tuh pada waktu itu papa sudah kenal Tuhan, lalu saya ajaklah mengenal Tuhan lahir baru. Nah, baru Mbah Putri mengenal Tuhan, nomor 1 Om Yan yang mengenal Tuhan, Mbah Putri, lalu kemudian Mbah Kung. Nah, waktu Mbah Kung tuh mengenal Tuhan, dia mau baru tinggalin rokoknya, terus mau dipulihkan, terus mau ke gereja lagi. Setelah apa? Kenal Tuhan. Dulu ngerokok sama makan dia pilih ngerokok. Ya, sampai nggak punya duit pun tapi dia memilih dia beli tembakau sama kertas, dilinting sendiri. Ya ampun. Makanya disebut tingwe, ngelinting dewe. Rokok cap tingwe gitu. Sekarang ada lagi tuh tingwe. Ya tingwe itu ngelinting dewe. Ya, ngelinting sendiri. Ngelinting sendiri ya gitu. Oh gitu. Ya, dan tapi sampai akhirnya bisa Mbah itu bertobat. Terus habis itu ke gereja lagi. Dan akhirnya melayani lagi. Itu kira-kira tahun berapa tuh waktu Mbah kayak mulai mau ke gereja lagi? Pokoknya saya sudah usia mahasiswa tingkat 2 lah. Mahasiswa tingkat 2? Ya, tingkat 2. Terus kemudian Mbah kira-kira 5 tahunan lah Mbah kok nggak mau ke gereja ya. Makanya, dari papa sekolah ya? Ya, makanya papa bisa ngerti rasanya kalau ada orang tuh kepahitan sama gereja, kepahitan sama orang lain. Itu pasti sebenarnya adalah karena dia belum mengalami Kristus, belum mengalami Tuhan dalam hidupnya, sehingga sulit mengampuni gitu. Ya hidup ini kan mana ada yang sempurna, kan nggak ada. Betul. Even ya gereja juga pasti gereja juga tidak sempurna. Betul. Karena gereja berisi dengan orang-orang yang tidak sempurna juga. Tidak sempurna. Setuju. Kalau ada gereja yang sempurna, kedatangan orang yang tidak sempurna jadi tidak sempurna juga. Yang kesempurnaan emang hanya milik Tuhan. Ya, kita menuju kepada kesempurnaan Kristus. Betul. Nah, tetapi kalau orang sudah mengenal Tuhan Yesus, walaupun dilukai, walaupun disakiti, dia tidak akan pernah mengalami kesulitan merilis pengampunan. Iya. Nah, kalau dia bisa merilis pengampunan, dia bisa hidupnya sehat secara jiwa. Makanya Mbah Kung setelah sehat, dia tuh dia mengalami kesehatan dan sampai umur 96 baru dipanggil Tuhan. 95 akhir lah. Sehat banget malah. Sehat banget dan tidak ada sakit sama sekali. Iya loh, padahal dulunya merokok ya. Dia perokok dan paru-parunya tinggal 1. Makanya iya, paru-parunya Mbah Kung tuh umur 45 tinggal 1. Ya ampun. Iya. Saking parahnya ngerokok. Berarti dia setelah umur itu baru dia berubah. Ya, baru berubah. Jadi waktu saya bawa ke KKR Yeremia Rim, maka Om Yan bertobat. Nah, Om Yan itu, pertobatan Om Yan itu yang membuat keluarga itu mengalami pertobatan secara total. Karena Om Yan ini dulu bandel, jadi nakal gitu. Nakalnya kayak gimana sih? Suruh belajar, nggak mau belajar.
itu nakal ya. Nakal ya. Jadi bandel. Ada lagi mungkin kebandelan yang lebih bandel dari yang itu. Soalnya tuh kayak standar lumrah anak-anak gitu. Iya. Terus bandel misalnya nggak boleh ke sungai mandi. Dia mandi ke sungai sengaja gitu. Pokoknya suruh belajar nggak mau belajar. Udah belajar, udah. Tapi padahal belum. Padahal belum. Suruh mandi, ya, kalau mandi sungai kan kelihatan apa namanya kusem gitu. Mandi di sungai sebenarnya bukan mandi sih ya, itu ngotorin diri kayaknya. Iya, kusem gitu kan. Iya, coklat-coklat gitu. Sampai rumah langsung diajar ini. Ya, nah kalau papa bertobat itu dampaknya nggak terlalu kelihatan karena papa ini dari dulu udah anak baik-baik kayaknya nih. Anak yang nurut, jadi nggak kelihatan. Begitu Om Yan misalnya berantem, Om Yan jagoan berantem. Kalau papa nggak pernah berantem. Om Yan itu bisa gelut bisa sama Bu Naning itu. Wah, gelut gitu, bisa pakai batu tok gitu. Anak orang lain itu bisa berdarah kepalanya. Buset. Dan, itu berdua sama Tobiat itu ya? Iya, dan mereka tuh ya terkenal nakal. Tukang mencuri tebu, curi mangga, curi kayak gitu. Pernah nggak sih Papa tuh ditanya, kamu tuh anak siapa sih gitu? Soalnya kan kamu baik sendiri gitu. Saudara-saudaranya yang lain kan tabiatnya hampir mirip nih, tapi kayak kamu tuh anak siapa sih sebenarnya, kok kamu lain gitu? Apakah jangan-jangan kamu nih? Iya. Karena sebenarnya soalnya kan aneh ini, tumbuhnya bareng-bareng tapi kok lain sendiri itu kan. Mungkin karena mereka berani, papa takut gitu. Oh iya. Takut berantem. Oh gitu ya. Habis kalau mau diajak berantem, papa tuh nangis dulu. Hah? Iya, nangis. Belum berantem nih. Iya. Udah nangis. Dan nangis terus pulang. Iya. Gitu. Jadi orang tidak ada yang ngajak papa berantem lagi. Karena ya nggak seru nih ngajaknya. Ya nggak ada yang malah nangis bocahnya. Nggak ada, ya. Dan akhirnya ya papa ya punya aktivitasnya yang lain. Yang menarik orang lain dengan cara yang lain. Iya. Jadi ini penghiburan juga sih ya mungkin buat orang tua kalau anaknya cowok tapi suka nangis, tenang aja saudara, jadi pendeta juga bisa nih kayak gini. Tapi kan kita kan nggak ngerti, nggak milih juga kan. Iya. Tapi kan ternyata Tuhan ternyata memakai nih kesensitif fun papa ternyata gitu kan kayaknya ya, in a way gitu, jadi bekal gitu loh. Yeah, buat papa bisa sensitif juga merasakan hadirat Tuhan gitu kan. Bener kan? Mungkin gini, yang kalau mau orang jadi pendeta atau hamba Tuhan tapi nggak bisa ngalah gitu tuh nggak bisa berat. Berat sekali. Kenapa? Karena di dalam menggembalakan, melayani itu kan pasti ada gesekan-gesekan. Kita namanya ketemu orang ya. Nah, papa itu mudah ngalah. Mudah, ya udah kamu gitu. Ya. Makanya gampang jadi gembala nih ini ya. Udah kayak hari-hari gitu ya. Nggak susah. Nggak, karena Tuhan membentuknya, mendesainkan setiap kita itu didesain oleh Tuhan sesuai dengan specific purpose. Ya, untuk tujuan tertentu yang Dia maksudkan. Iya. Kalau enggak ya orangnya nggak akan bisa melewati atau nggak bisa enjoy. Iya. Bener sih kalau papa nggak didesain Tuhan kayak gitu. Kalau dulu suka berantem ya mungkin lebih ini aja pembentukannya lain di ini ya, pas udah terima Yesus lain tuh pembentukannya pasti. Oh iya. Karena ini udah takutan dari kecil gitu ya. Jadi kebergantungan sama Tuhannya tinggi sekali. Ya. Dan itu secara nature mudah untuk jadi kacung, jadi hamba itu mudah karena bisa bergantung sama Tuhan. Iya. Oke. Nah, kita mau nyanyi satu lagu nih. Mungkin Bapak tahu nih lagu ini.
sambil kita mengenang-enang masa lalu papa nih. Oh iya. Tahu dong. Senang hidup penuh dengan cita-cita. Auto pakai mic, siap. Api yang tak kunjung padam selalu membakar kalbu. Mudahku masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan segenap dosaku. La 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 Tahu gak sih dulu waktu papa kan papa sering nyanyi lagu ini kan pas khotbah kan? Iya. And one time itu pemusiknya itu masih pada muda kayaknya waktu itu. Gak yang di ibadah zaman ya. Mereka tuh nggak tahu. Nah, untung pas ada aku di sana. Aku kan juga nggak tahu sebenarnya lagu ini. Tapi papa itu kan sering nyanyi lagu ini di mesbah kan. Iya. Gitu gak sih? Ya, kayak, aku waktu mesbah aku kayak lagu apa lagi ini ya Lord? Kenapa aku nggak tahu semua lagu yang bapak gue nyanyiin ini? Ya Allah. Tapi gara-gara papa tuh suka nyanyi di mesbah kan aku jadi tahu lagunya ya. Iya. Meskipun aku tetap gak nyanyiin sih, tetap cringy banget rasanya tuh. Ya ampun, gue dengernya aduh Tuhan gitu. Tapi akhirnya gara-gara itu, karena aku tahu, jadi aku bisa kasih kode nyontek-nyontek gitu mereka biar mereka tahu ngiringin papa gimana, karena mereka kayak mukanya bingung semua tau gak? Ya lagu apa? Untung aku udah pernah denger dulu di mesbah. Terus kamu kirimin anunya? Enggak, aku gak kirimin, aku gini aja. Nih 1, 3, langsung gitu-gitu aja. Karena kan udah on the spot, gimana coba? Aduh, mesti main apa? Tapi hebat ya mereka ya. Iya. Itu lagu yang sangat berkesan ya, karena pada waktu saya nyanyikan lagu itu tiba-tiba kan saya dilawat Tuhan itu. Oh ya? Waktu kebaktian yang jam 18 itu kan. Iya. Karena saya ingat saya menyerahkan hidup saya itu di kala muda. Jadi sejak itulah saya tinggalkan semua dalam tanda kutip pekerjaan atau pelayanan, bukan pelayanan ya, kayak senat gitulah ya, organisasi yang terkenal. Tiba-tiba saya melayani Tuhan yang notabene tidak terkenal gitu. Dulu kan saya banyak dielulukan orang gitu kan, nolongin orang. Wah, di senat kan senang, kalau dulu di PB namanya tingkat persiapan bersama. Jadi satu masih. Dan pada waktu itulah saya papa kenal Tuhan Yesus. Dan disitulah papa mulai belajar melayani. Dimuridkan, lalu tahun berikutnya memuridkan. Jadi sebelum itu tuh nggak ada recollection sama sekali kayak kenal Tuhan yang sungguh-sungguh gitu. Cuman ke gereja gitu. Gereja, iya. Dan tidak pernah pertama kali saya mendengar suara Tuhan itu juga dikala ketika saya lagi praktikum ya, tingkat 1 ke tingkat 2 lah. Itu baru saya kayak kenal Tuhan secara pribadi. So that's why Papa itu audible dari sejak muda. Itu sering mendengar suara Tuhan yang audible. Karena pada waktu Tuhan memanggil, itu pun audible. Wiryo, ikutlah aku. Itu 2 kali kejadian seperti itu. Akhirnya saya tinggalin semua. Dan akhirnya saya ya melayani Tuhan. Pada waktu itu Papa tanya, apakah Papa tinggalin IPB apa enggak? Gitu. Kalau tinggalin IPB, ya saya masuk sekolah teologi ya. Tapi Tuhan bilang enggak. Jadi Papa sekolah biasa, kerja sampai
selama 13 tahun ya. Iya. Nah waktu kerja itu ternyata tanpa sadar Tuhan itu membangun atau membentuk. Dulu kan kenapa saya harus kerja? Karena kan memang orang tua kan susah. Jadi bukan miskin sih, Mbah Putri itu dulu bukan miskin tapi melarat di bawah garis kemiskinan. Sehingga cita-cita papa yang pertama waktu kerja itu ya gimana caranya supaya ini visi pertama. Jadi visi sekolah itu keluar dari sekolah, visinya adalah melunasi hutang orang tua. Karena dari sekian banyak anak, dari 6 orang itu, yang banyak ngabisin duit itu papa. Memang. Papa sering sakit. Papa itu hampir setiap bulan tuh ke dokter, ke rumah sakit, opnam. What? Iya, karena dulu belum ada BPJS lagi. Iya, belum ada. Terus kemudian papa itu kalau sekolah, ya kalau yang lain itu mau sederhana gitu, mau pakai alat-alat sederhana. Gitu. Papa itu walaupun orang tua miskin gitu ya, papa mau bikin karya itu yang bagus gitu. Emang. Terus pakai pilox, waduh pilox zaman waduh. Itu aja aku jarang-jarang belinya. Makanya. Emang ini anak high maintenance macam ini. Iya, jadi papa sadar ngabisin duit lah, banyak gitu. Sadar diri ternyata. Iya. Oh iya. Lalu kemudian dan yang lain sekolah kan sampai SMA. Papa kan sekolah di university sendiri. Jadi kayak Pak De Bambang, Pak De Yono, Budi Endang, semuanya tuh sekolahnya di bawah SMA. Jadi SMA maksimum atau SPG ya kayak Pak De Yono. Ya ampun. Nah, Papa juga ngabisin duit kan apa? Kuliah. Iya, jadi Papa sadar itu. Makanya 2 tahun pertama seluruh gaji. Makanya kasihan juga ya mama itu waktu pacaran tuh nggak pernah saya beliin apa-apa tuh mamamu. Untung mau jadi istri coba. Iya. Dan yang lucu, cuman mampu beli bisa nasi goreng gitu ya. Nasi goreng berdua dibelah. Mantap. Orang pikir romantis, padahal ini laki-laki yang punya duit. Iya, nggak punya duit. Dan, dan apa namanya? 2 tahun itu ternyata saya pikir 10 tahun saya akan kerja lunasi utang. Ternyata 2 tahun udah selesai. Saya tanya kenapa? Karena gajinya Mbah itu 30.000, gajinya Papa waktu itu udah kerja 25 tahun apa 30 tahun ya. Papa kerja itu 300.000. Baru pertama tuh kan? Baru kerja kan? 300.000 dikala itu berarti gajinya Papa waktu itu 10 kali lipat dari Mbah Putri. Jadi Papa itu makan dari uang makan, kan makan dapat uang harian kan? Iya. Lalu kemudian Papa makan dari situ aja. Rumah dikasih, jadi Papa makan ya seadanya. Iya. Setelah lunas, baru setelah lunas punya duit. Nah, setelah punya duit, kemudian sudah selesai. Iya. Kemudian saya tanya sama mama, ini utang udah selesai, daripada kita punya rumah sendiri, kamu rumah sendiri, boros kita. Gimana kalau kawinnya dipercepat aja? Gitu. Waduh, ini harus satu episode lagi nih, mengerti kenapa mama kok mau memilih papa itu aneh sih memang nih. Soalnya nih ya, nggak bohong nih, zaman sekarang kan banyak orang mencari stabilitas dulu ya, biasanya. Aku nggak menyalahkan sih mencari stabilitas sebelum menikah gitu ya. Ya memang sih ada dasar teorinya gitu ya kira-kira, namanya udah banyak kebutuhan, banyak apa gitu. Tapi ada yang menurut aku tuh aku kurang setuju gitu. Kenapa kita harus cari yang mapan dulu kok baru siap nikah? Padahal sebenarnya kayak mama tuh, aku pengen tahu tuh apa dasarnya mama itu bisa memilih papa gitu. Padahal dari pacaran kan udah tahu ya. Miskin ya. Dari pacaran kan udah tahu, itu menarik banget sih. Bener saya sih sebenarnya
Ya kalau itu Bapak nggak tahu kenapa, karena udah miskin ya. Yang ganteng juga banyak, waktu kuliah. Betul. Terus yang punya masa depan cerah juga ada gitu. Kalau Papa gak ada masa depan. Udah mandinya di sungai, ya kan? Mandinya kusam, masa depannya kurang. Kok bisa gitu ya? Padahal Mama itu anak dari keluarga yang serba ada, maksudnya ya. Kaya sih mungkin enggak ya, tapi serba ada gitu. Iya, mau apa ada. Mobil ada. Rumah ada. Semuanya ada. Motor ada. Papa padahal dia ngerti jalan kaki. Ya, miskin. Iya, bisa ya. Kadang makan, kadang enggak. Cungkring lagi kan, kamu suka ngeledekin Papa kan. Emang sih, Papa tuh kayak ini kurang memancarkan kehidupan. Di foto-foto lamanya tuh aduh kayak ya ampun, ini orang kasihan amat gitu. Aku kayak pengen rasanya ingin beri gitu. Rasa ingin memberinya muncul sama Papa, ya ampun Papa masa muda kayak gini amat gitu. Terus kok bisa, maksudnya kan akhirnya nih singkat cerita menikah nih ya. Iya, terus Bapak bilang gini, ketimbang duit kita habis, kan berarti kan punya 2 pembantu. Iya. Rumah punya 2. Kan berarti kan kos-kos gitu kan. Iya. Sewa lah ya, sewa rumah. Mama sewa rumah, Papa sewa rumah. Daripada 2 gini, pembantu 2, masa juga 2. Iya. Dan kan tujuan pertama tadi kan udah tercapai, bayar utang ya. Terus kemudian Papa mulai ngajak, harusnya tuh Papa mau nikah tuh umur 28 harusnya. Karena perkiraan Papa itu untuk bayarin utang tadi. Iya. Tetapi ternyata umur Papa kan kerja 23 udah selesai utangnya. Iya, terus kemudian Mama setuju. Mama setuju. Nah, udah kalau setuju, udah kita nabung bersama. Terus kemudian kita menikah deh. Tahun umur 25. 25. Barengan itu ya, umurnya sama sih ya? Sama ya, 25 tahun. Terus kan kalian ini kan waktu itu sempet menunggu ya, for 2 years kalau nggak salah ya, untuk akhirnya kalian dikasih Tuhan anak yang sangat menawan luar biasa, anak mujizat ya kan, yang akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Nah itu pada waktu menikah itu emang langsung pengen punya anak atau kayak pengen hold dulu atau gimana sih ceritanya? Enggak, ya pengen punya anak dong, kan udah siap, udah kerja dua-duanya, terus kemudian udah ya kan udah punya gajian, udah settle, udah utang nggak punya, utang orang tua kan udah diberesin, udah. Jadi memang ya siap punya anak. Cuman pada waktu itu ternyata nggak langsung dikasih ya. Ternyata setelah proses ternyata Papa mandul gitu. Nggak ada spermanya, sehingga maksudnya bukan nggak ada kali ya, sedikit. Nggak ada. Hah? Namanya tidak ada sperma. Jadi yang disebut mandul, jadi itu ada gitu bilangnya. Iya, infertil. Jadi ada yang sedikit namanya oligosperma, sperma ringan. Kalau yang sedikit sekali oligosperma berat misalnya. Terus ini benar-benar tidak ada sperma. Dan jadi terus kemudian kok bisa jadi ya? Ya kemudian Papa mulai berdoa sama Mama, doain tiap hari ya roh mandul keluar, roh subur datang gitu ya. Konyol sih memang. Pada waktu itu konyol. Tapi kan itu desperate prayer ya. Ya, dan karena persoalannya ada di Papa, maka yang berdoa itu Mama. Gitu. Jadi Mama tumpang tangan gitu ya. Saya disuruh tidur setiap malam
sini kan kamu yang bermasalah. Emang ini masalahnya dari dulu nih, dari kecil udah boros ya kan, sampai nikahnya masih bikin masalah coba. Mama tumbangin tangan, terus setelah itu kemudian baru setelah beberapa bulan gitu, terus papa tes lagi, kemudian ternyata keluarlah sperma. Wow. Pada waktu sperma itu keluar, nggak ada treatment apa-apa tuh ya? Nggak ada treatment apa-apa. Hebat. Lalu saya kasih lagi ke dokternya, karena per mililiter 25 juta. Wah, 25 juta kalau jadi semua kan udah banyak itu. Wow. Itu pun kata dokter, wah ini mah nggak bisa punya anak 25 juta. Loh dok, 25 juta dok? Iya sih. Iya, kalau kamu mau cespleng tuh minimal 50 atau 75 wow. juta per mililiter. Itu yang cespleng itu. Oh. Kawin langsung jadi, ya, kawin langsung jadi. Nah, pada waktu itu papa lagi semangat, down lagi. Akhirnya papa tuh nggak mau pergi ke dokter lagi gara-gara itu. Akhirnya saya memilih untuk menguatkan iman kepercayaan itu bersama-sama mama. Jadi berdua lagi. Berdoa lagi. Akhirnya Tuhan kasih vision. Makanya kamu namanya Revelation and Vision. Reviano itu dari itu. Karena Tuhan memberikan visi, ya, penglihatan di dalam mimpi bahwa kamu nanti akan punya anak. Ya, papa lihat mama itu naik tangga, perutnya buncit pakai baju putih. Lalu kemudian, wah ini ini mesti hamil nih, nggak mungkin cacingan, gitu. Karena hamilnya tuh gede gitu. Iya. Wah, terus saya dengar suara Tuhan, kamu nanti ambil pembantu satu lagi untuk merawat. Wah, saya senangnya bukan main. Berarti udah kayak confirm ini pasti hamil nih gitu. Iya. Papa bilang sama mama, kamu pasti hamil bulan depan. Ternyata mama menstruasi lagi. Wah, ya. Jadi udah jangan bikin aku PHP gitu. PHP gitu. Ada dulu jangan bikin saya berharap lagi. Gitu. Iya. Terus akhirnya saya bilang begini, cobalah kamu lihat dari pengalaman saya jalan dengan Tuhan, kalau Tuhan itu berbicara, dia tidak pernah tidak melakukannya. Ya. Nah, dari situlah mama kemudian, ya sudah, tapi kamu jangan ngomong sama aku. Ya, papa mulai diem. Aku ngerti sih perasaannya. Ya, papa mulai diem dan tapi berdoa, maju tak gentar. Toto berdoa. Nah, mama udah, kalau papa kan kadang-kadang kan lupaan kan hitungan hari menstruasi kan nggak dihitungin tuh. Iyalah, pasti yang cewek tuh yang hitungin. Jadi mama diem-diem udah lewat 47 hari. Okay. Nah, setelah dia lewat 47 hari, dia nggak marah-marah lagi. Dia cerita, mau nggak tesin aku? Kenapa? Aku udah nggak 47, udah telat. Iya. Tesin ternyata hamil. Lahirlah ini dia. Ini kan anak penuh mujizat ini kan, yang dari tidak ada menjadi ada itu kan. Iya. Iya loh, hebat juga ya. Wah, Tuhan luar biasa sih. Dari yang nggak ada, no chance loh. Iya. Sampai dokternya itu bilang gini, kamu tidak mungkin punya anak. Wow. Dokternya anak Tuhan. Tapi dia ponis papa tidak mungkin punya anak. Ya memang kalau secara medis sih mustahil. Iya. Dan tapi ya sebenarnya anak Tuhan nggak boleh memvonis gitu harusnya. Harusnya ada imannya juga gitu ya. Harus dong, sedikit-sedikit lah dokter kan. Minimal kalau bapak mau berusaha silahkan. Ya, gitu ya. Menghibur dikit lah. Pokoknya saya udah bikin diagnosa gitu ya. Secara medis nggak mungkin gitu. Tapi kan ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Iya, betul. Nah, dari peristiwa-peristiwa itulah maka mengenal Tuhan itu bukan dari kata orang. Iya. Ngalamin tapi sendiri. Dari perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Iya. Dan itulah yang membuat walaupun orang tidak percaya, papa tetap bisa percaya. Ya, karena papa udah ngelihat bagaimana Tuhan menolong papa selama hidup papa gitu kan. Itu yang
Itu yang membuat Papa di tengah-tengah pergumulan besar dan berat. Kalau orang lain kan, orang lain kadang-kadang bisa diceritain, tapi kan juga kadang-kadang kan enggak. Iya. Karena too big, impossible, banyak lah. Dan itu yang sometimes berat. Ya, nggak semua orang bisa handle ya. itu ya. Tapi saya bersyukur justru di tengah tekanan kayak gitu, Papa justru mengenal Tuhan lebih dalam. Iya, iya. Gitu. Setuju sih. Memang biasanya di lembah-lembah itu kita biasanya lebih banyak cerita kehidupannya. Ya. Daripada yang udah nyampe di puncak gitu. Terus waktu Papa akhirnya, akhirnya Mama hamil nih. Gimana tuh perasaannya pertama kali megang anak? Itu kan kayak megang janji Tuhan gitu. Iya. Pada waktu itu mamamu kan gak berani mandiin kan? Iya. Gak berani mandiin. Soalnya nih sudah dinanti-nanti gitu. Iya, kan anak baru pertama kali kan. Iya. Saya bilang nih, udah biar saya yang mandiin. Aku gak suka nih endingnya nih kayaknya nih. Ya saya yang mandiin gitu. Waduh. Terus kemudian, loh kamu bisa? Ya mandiin mah. Ini ya seperti saya biasa melahirkan kambing-kambing itu. Waduh. Waktu saya melahirkan kambing, ya bersihin, dimandiin. Jadi saya mandikan kamu itu seperti memandikan anak kambing. Udah gua duga nih, gua gak suka nih endingnya nih. Karena dulu Papa pernah melahirkan, menolong ibu-ibu yang melahirkan 2 kali. Karena bidanya belum datang. 2 tetangga. Mereka tuh minta saya karena saya sering melahirkan itu kan, menolong melahirkan kambing. Nah kurang lebih kan hampir sama. Apakah ini sebabnya HOB memelihara kambing kali ya? Ada cerita masa lalunya sebenarnya gitu. Ya. Jadi mamamu nggak berani mandiin anaknya, Papa berani. Sampai akhirnya Papa cari bidan. Karena kan nggak bisa tiap hari ya. Ada bidan yang nolongin untuk mandiin sampai 40 hari. Baru mamamu berani. Tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, seminggu lah Papa mandiin sendiri. Ya Papa mandiin anak seperti Papa mandiin kambing. Oke. Anak kambing. Oke. Thanks. Sudah mandiin saya. Ketimbang kamu nggak mandi, nggak ada orang yang berani mandiin kamu. Ya deh. Mama masih belum berani juga kan. Iyalah. Iya, kan. Udah dinanti-nanti ibu baru lagi kan. Iya. Jadi Papa yang mandiin, kasih air. Terus udah gede udah nggak dimandiin lagi ya untungnya. Udah kalau kambing kan kecil, udah gede kan bisa mandi sendiri. Aduh, kambing lagi dibahas. Dulu waktu aku kan sendiri tuh ya. Papa nggak kayak minta lagi gitu atau kayak ini anak kasihan sendirian gitu? Papa mintanya sih 5. Oh wow. Jadi saya berdoanya 5 gitu. Makanya kamu suka Papa bercanda sama kamu kan. Kamu coba kalau belajar yang benar, yang kayak pinter. Kamu suka dengerin Papa bercanda sama kamu kan? Ya aku nggak nganggap itu bercanda sih sebenarnya. Udah lebih kayak tuntutan. Kamu gitu, coba ya belajar yang benar. Anak Papa cuma 1 ya kan? Kalau Papa punya anak 5 ya kan harapan Papa ada 5. Sekarang harapan Papa cuma 1. Jadi kalau 1 gagal Papa mesti gimana gitu kan? Waduh. Padahal sebenarnya itu Papa lagi bercanda. Lagi bercanda ya. Saya bilang kan gini, ya kamu nggak belajar ya nggak apa-apa. Kalau anak Papa 5. Kalau kamu gagal masih ada 4. Aduh Tuhan. Beban 5 anak diserahin ke 1. Aduh gimana ini. Akhirnya dapatnya cuma 1. Ya udah. Ya belajar mengucap syukur toh. Iya. Dalam segala hal. Emang ini yang udah di desain Tuhan ya. Iya. Luar biasa nih. Gila.
akhirnya pecah telur cuma 1. Jadi kalau kamu punya anak 2 lumayan lah. Lumayan ya. Udah lebih dari ya udah papa sih mama. iya udah kayaknya. Tolong jangan tuntut saya 5 ya Pak. Cukup ya 2 sudah cukup. Sebenarnya tadinya tuh wah eager banget gitu punya cucu 5 loh papa nih. Aku juga pengen sih tuh tadinya punya anak tuh banyak karena aku tuh dulu waktu gede ya waktu udah growing up aku tuh kesepian juga loh. Iya. Sendirian temennya cuman ya papa mama lagi nggak ada apa yang diajak berantem diajak apa gitu. Iya. Ternyata begitu udah punya anak sendiri lain ambisinya lain. Dulu waktu papa ngerawat aku gitu ya gedein aku tuh tantangan terbesarnya apa sih? Is it like apakah aku suka buat onar gitu? Kayaknya enggak, aku anak baik-baik. Mungkin karena papa kan lahir itu sudah istilahnya kamu lahir papa itu udah jadi hamba Tuhan walaupun papa tuh enggak jadi kayak belajar parenting. Papa tuh udah ready karena papa juga udah persiapan dulu sebelum punya ya. Parenting, belajar. Ya istilahnya kalau orang preparation dengan baik kan problem dikecilin. Ya. Jadi justru kita tuh udah siap 5 terus didik cuma 1. Jadi otomatis ya lebih ringan dari apa yang harusnya jadi orang-orang alami. Karena papa kan udah ready juga. Papa kan memang pengajar dulu. Iya. Ya khotbah di beberapa tempat sebelum kamu lahir. Dari mahasiswa saja sudah melayani. Kerja melayani tambah lagi buka gereja melayani gitu. Sehingga ya udah siap punya anak itu udah dinanti-nanti kan sebenarnya. Gitu. Jadi mendidik anak cuman memang kamu itu dulu ya ini pengalaman papa mendidik kamu. Kamu tuh nggak pernah sakit dari kecil sampai kecuali berdosa. Ya setiap kali kamu berdosa baru kamu sakit. Dan papa itu anehnya waktu kamu panas waktu gitu ya ini pasti ada yang salah ya, ada yang disembunyikan. Bener. Dan itu setiap kali kamu sakit pasti ada dosa yang kamu sembunyikan. Makanya aku nggak bisa menyembunyikan apa-apa dari kalian sih. Iya. Hal itu membuat aku jadi susah berdosa. Aku mau bandel dikit, nggak bisa. Karena pada waktu kamu berdosa gitu, menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, itu pasti kamu sakit. Jadi segitu ya. Iya, jadi papa sama mama tuh sebelum bawa kamu ke rumah sakit, papa itu harus deal dulu dengan Tuhan. Iya. Apa ini tuh? Persoalan apa ini? Kamu kadang-kadang bohong. Yang kedua kamu ngumpetin video-video lagu-lagu dunia gitu yang. Ini waktu masih kecil kan ya? Kecil ya. Kayaknya masih SD gitu ya? Iya, kamu kong kali kong sama pembantu. Yoi. Pembantunya. Mbak is my friend. Iya. Dia membela kamu dan diikut membohongin papa mama. Nah, kamu dosa membuat orang lain berdosa juga. Nah, itu salah satu nakalnya kamu dulu. Aduh, habis kayak nggak ada celah dikit pun gitu kan. Aku juga pengen gitu ya. Ada cerita kenakalan masa kecil. Aduh, nakal gue sejauh apa sih emangnya gitu. Sehingga papa mama tuh tidak apa ya. Ya karena tadinya kita berekspektasi 5, terus kemudian cuma tinggal 1, kan otomatis kan full concentration kan untuk merawat gitu. Jadinya ya begini deh jadinya. Ya.
kamu tidak banyak mengenal dosa-dosa. Aku agak kudet jadinya, cuman ya aman gitu. Tapi justru itu menurut Papa justru suatu kebahagiaan kamu. Anugerah juga sih ya. Iya. Kayak Papa tuh dulu ya, pengen sekali namanya nonton film porno, itu pengennya bukan main. Yalah. Tapi tidak pernah bisa dijagain tuh sedemikian rupa. Sampai istilahnya sampai udah punya duit, udah di luar negeri, udah di hotel itu tersedia pun setiap kali justru mau nonton itu Tuhan tuh jagai sebegitu rupa. Sehingga pokoknya dengan cara berbagai macam sehingga tidak pernah bisa tersampaikan. Nah ternyata Papa begitu, kenapa sih Papa kok pengen nonton itu? Karena Papa ini banyak melayani orang yang terikat dengan film porno itu atau blue film itu, dia susah lepas. Dan banyak pendeta-pendeta sulit lepas. Dan saya pengen tahu kenapa sih kok susah amat sih gitu kan. Nah gitu. Pengen tahu nih apa yang dihadapin sebenarnya kayak apa gitu. Nah ternyata yang membuat itu tuh nggak kesampaian. Jadi sampai sekarang nih udah pernah nonton apa belum nih? Nggak pernah kesampaian. Ya ampun, kasihan loh. Padahal udah legal ya ini ya sebenarnya ya, sudah menikah tapi tetap aja ya dijagain Tuhan ya. Dan akhirnya sampai satu titik Papa bersyukur adalah saya bersyukur gitu bahwa Tuhan tidak mengizinkan, karena banyak orang yang mengalami itu dan tidak bisa keluar dari bertahun-tahun kayak jerat. Padahal cuma nyoba sekali, tapi kayak loop jadinya kayak dan itu tidak bisa sekali, akhirnya menjadi kecanduan. Bahkan ada yang hamba Tuhan yang bertahun-tahun dia terikat dengan pornografi seperti itu. Iya. Dia soalnya nggak memandang jabatan. Iya, dan itu juga yang membuat pikiran Papa lebih mudah untuk menguduskan diri, lebih mudah untuk hidup suci. Itu fokus gitu. Jauh lebih menyenangkan hati Tuhan itu lebih mudah. Iya. Nah, ini adalah salah satu lagu andalannya WTC nih. Hadiratmu kekuatanku menuntun langkah di musim yang baru, berjalan dengan Tuhan tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencanamu. Ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Kekuatanku, imanku teguh, mendengar suara-Mu, kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil namamu, kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu, mujizat besar nyata dalam hidupku. Nah, untuk menutup hari ini aku nulis sesuatu buat Papa.
apa ini? Ingat nggak dulu papa ngomong, papa tuh suka banget waktu aku masih kecil, terus aku kasih papa surat. Iya, betul. So in this Father's Day, I wanna honor you with giving my childhood letter. Okay. Can you read it? Dear Papa, thank you for being such a wonderful dad. You have a quality to be both annoying and inspiring at the same time. Thank you for trying your best to live up to the value you believe and overcome obstacles in this lifetime. Thank you for opening up to critics and challenging yourself to keep up with time. Take some time for yourself, will you? Have some rest so I can have some too. No, Mom needed it the most. Thank you so much. Setiap kali Papa ulang tahun kamu bikinin surat is more than gift apapun yang kamu. Even sometimes Papa simpen beberapa surat yang kayak seperti ini. Oh ya? Iya, di laci Papa sampai hari ini. Masa sih? I will show you. Oke, nanti di rumah we take a picture. Yeah, that is part of the letter. It really touched my heart. Sometimes tuh walaupun anak kadang-kadang menjengkelkan, tapi kadang-kadang di masa-masa tertentu ada membuat Papa tuh nangis gitu, bisa terharu. Bisa. Now that I am a parent too, aku ngerasa banget apa yang Papa omong barusan. Iya. Yeah. Jadi gimana jadi orang tua tuh bisa, jadi kita tuh bisa terjamah bukan waktu KKR aja gitu. Benar. Tapi waktu somewhere from the daughter or son gitu, itu bener-bener menjamah gitu. Iya. There's something about children ya Pak ya. Yeah. Menurut aku yang nggak bisa sih kita deskripsikan dengan kata-kata gitu. Kan kalau zaman sekarang itu kan ada nih anak-anak yang justru mikir-mikir ya mau punya anak apa enggak. Kalau aku sih, kalaupun misalnya nunda gitu ya, atau abis menikah kita mau pacaran dulu misalnya, I can understand that, I did that too gitu maksudnya. Jadi kita mau menikmati waktu berdua gitu ya. But there's always something about children yang nggak bisa sih kalau kayak after this apalagi gitu. Jadi kayak ada kebahagiaan yang justru Tuhan tuh mau kasih lewat anak gitu. Dan justru kita belajar banyak dari anak gitu, bahwa ya yang aku belajar bahwa kita harus bisa menerima ketidaksempurnaan itu dan belajar bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan di tengah ketidaksempurnaan itu justru. Iya. Ada hal-hal yang justru jauh lebih berharga ketika kita tuh punya anak gitu ya, yang karena mereka nyebelinnya tuh momentarily doang gitu kan, Bang. Like you said, ada seasonnya semua itu gitu. Betul. Jadi aku nyebelinnya cuma sementara doang. Sementara. Iya, benar. Sisanya pasti aku bikin papa bahagia. Iya. Kalau enggak kan stres orang tuanya. Semua lah. Kan peristiwa-peristiwa itu kan juga mendidik anak untuk bertumbuh juga. Iya. Tapi juga mendewasakan orang tua untuk bisa. Setuju. Jadi orang tua juga bertumbuh dengan anaknya ya. Betul. Yang bermasalah atau anaknya yang mereka di luar ekspektasi sih, anak-anak gitu. Iya, betul. Bertindaknya tuh kadang-kadang kita kurang ngerti nih apa sih yang ada di pikiran dia. Iya. Dan itu juga memproses kita orang tua. Betul, setuju. Dan akhirnya malah kita jadi pribadi yang semakin serupa Kristus kalau kita bisa lulus proses jadi orang tua itu. Iya, betul.
Dan kita kan pengen mewariskan nilai-nilai itu kepada anak kita. Dan ya kamu bisa mudah mengenal Tuhan hari ini ya pasti karena Papa dan Mama menginvest waktu, perhatian ketika kamu kecil, gitu. Dan ya menjaga kamu sehingga kamu tidak keluar, karena sekali kamu mencicipi nikmatnya dunia itu kamu akan terus-menerus terbawa. Tapi kalau kamu menikmati, mencicipi keindahan Tuhan, kamu nanti akan addicted gitu. Kita butuh, kita rindu, kita haus. Bahkan waktu kita udah ngicipin yang luar pun, ini nggak seenak apa yang Tuhan tawarin. Betul. Nah makanya kita perkenalkan yang asli dulu. Ya orang itu kenapa dapat narkoba kok enak? Ya karena dia di rumah nggak dapat. Kenikmatannya itu nggak dapat. Iya. Ini harus diisi bensin. Mau isi bensin dulu? Ya, nggak cari ya nanti. Atau nanti di sana? Iya. Kita baru lihat. Iya. Nah, aku nggak cuma bawa surat doang nih, tapi aku juga bawa salah satu snack kesukaan Papa. Sarah, aku bawa pastel sayur. Kita udah ngobrol lama banget nih, jadi kan pasti mungkin ada yang udah lapar-lapar ya kan. Terima kasih kamu. Semoga Papa suka dengan pastel aku bawakan. Suka dong. Saya makan boleh? Boleh dong. Dibawa kan untuk dimakan. Kue hari ulang tahun para ayah. Jadi ini, hari ini rasanya enak sekali karena dikasihnya dengan cinta. Asik. Jadi hari ini buat yang sudah jadi bapak atau yang punya bapak, ayo kita ingat-ingat apa makanan kesukaan papahnya. Dan kita kasih mereka. Soalnya mereka ini punya banyak penderitaan.